udah tahu pemuka agama ya, udah tahu Habib, tahu ya riba itu dosa, tapi dikerjain minjem duit, kan tolol nih. Masa pemuka agama kayak begini kita mesti ngikutin ya kan? Berarti kan Habib Ali Hal Induan ini orang tolol ya, udah tahu dilarang sama Allah dia ngerjain, ya kan? Lebih tololnya lagi dengan mengatasnamakan dia cucunya Nabi, dia mendoktrin 3 orang ini untuk ngebunuh Rosan ini. Yang lebih gila lagi tuh ada saksi matanya tuh, Rosan itu dipukul kepalanya, ternyata 3-3-nya ini di dalam mobilnya masih hidup. Jadi dia itu dibakar hidup-hidup gitu loh. Tahun 2002 udah ketahuan nih. Ternyata tahun 2011 dia menghomoi berjamaah, ketahuan lagi, udah diponis penjara. Tapi kita nggak pernah ngelihat dia ada di penjaranya di mana, ada di ini di mana, itu di mana gitu loh. Maksud gue ini orang ini penjahat kelamin, yang namanya homo itu menular, ini mesti dibasmi. Orang kayak begini harusnya nih Habib homo ini nih diangkat tuh ke menara tuh, dijatuhin sampai mampus, jeger mampus gitu loh. Iya puas banget gue kayaknya. Kenapa gue ngomong kayak begini? Udahlah, orang Indonesia kalau dia salah nih bantai, udah jangan takut, nggak ada urusan gitu loh. Dia juga rasis sama kita, bener kata Kiai Imat. Nggak apa-apa kita rasis, orang dia juga rasis dulu sama kita gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp balasan internasional. Sengaja ya gue pakai kaos kutang gini ya. Ya biar derajat gue sama lah sama budak gitu. Udah lama gue gak bikin vlog ya, hampir 10 hari lebih. Karena emang tensi ininya udah menurun, udah gak kayak dulu lagi ya kan. Terakhir gue dengar kabarnya tuh Kiai Imat itu ngajakin Gus Rumail Abbas itu buat ngecek manuskripnya, ternyata juga ya sama aja lah. Benar kata Pak Kiai ya, sampai kiamat juga ini orang nih gak bakal bisa membuktikan bahwa dia itu cucunya Nabi. Nah sekarang gue lagi iseng-iseng, gue baca-baca detik.com tanggal 8 sampai 7 September gitu, gue lupa lagi lah. Terus di situ ada artikel ya mengenai Habib Ali Al Hinduan. Yang orang Banyuwangi tuh, yang dia itu ngebunuh jemaahnya ya, dia kan pimpinan majelis sholawat ya, terus dia ngebunuh jemaahnya. Jemaahnya itu Rosan, istrinya sama anaknya kalau nggak salah namanya Derry gitu. Jadi waktu itu tuh Habib ini nih minjem duit nih sama Rosan ini nih, minjem duit 500 juta. Boro-boro balikin, bayar bunganya aja udah kagak bisa. Akhirnya Habib ini nih mengasut ketiga muridnya ini nih untuk ngebunuh Rosan, karena Rosan itu makhluk yang harus dibasmi di muka bumi. Karena Rosan itu adalah rentenir. Yang salah siapa ya? Dua-duanya ya salah kalau menurut gue, tapi yang paling salah itu ya orang ini. Udah tahu pemuka agama ya, udah tahu Habib, tahu ya riba itu dosa, tapi dikerjain minjem duit, kan tolol nih. Masa pemuka agama kayak begini kita mesti ngikutin ya kan? Berarti kan Habib Ali Hal Induan ini orang tolol ya, udah tahu dilarang sama Allah dia ngerjain, ya kan? Lebih tololnya lagi dengan mengatasnamakan dia cucunya Nabi, dia mendoktrin 3 orang ini untuk ngebunuh Rosan ini. Yang lebih gila lagi tuh ada saksi matanya tuh, Rosan itu dipukul kepalanya, ternyata 3-3-nya ini di dalam mobilnya masih hidup. Jadi dia itu dibakar hidup-hidup gitu loh. Jadi saking sadisnya nih menurut gue nih orang nih nggak bisa dihukum mati doang. Kalau misalnya kita mau ngikutin kisos nih, Habib itu bininya sama anaknya mesti dibakar juga kayak begitu. Kalau kita mau ngikutin kisos. Sekarang kan negara kita tuh terlalu baik, kalau menurut gue negara kita tuh terlalu santai ya. Jadi ini tahun 2012 nih dia ketangkep, kejadiannya di 2011. Udah 10 tahun lebih, berarti hampir berapa nih? 12 tahun ya, 11-12 tahun ya. Keputusannya dia dimatiin juga udah inkrah. Pertanyaan gue gini, kenapa yang namanya Habib Ali Al Hinduan ini nggak pernah kelihatan batang hidungnya, nggak pernah kelihatan mukanya di media? Gue minta tolong lah, kalau ada wartawan, ada siapa segala macam nih yang nonton video gue nih, tolong deh, misalnya ada orang Banyuwangi, lihat tuh yang namanya Habib Ali Al Hinduan itu ada nggak tuh di Polresnya Banyuwangi sono, ada nggak tuh di penjaranya? Jangan-jangan cuma namanya doang, orangnya mau dikabur ya. Satu. Terus kedua, gue pengen banget ya ngeliat Habib tuh dibunuh gitu ya, karena kelakuannya dia yang kayak tai gitu ya. Jadi kan negara kita sama aja lah ya. Pengen banget gue ada beritanya bahwa ternyata nih gini, aparat negara Indonesia tuh, kamu udah jangan takut, ternyata dia tuh bukan cucu Nabi, nggak ada urusannya sama Rasulullah.
Malah kalau misalnya kita diemin aja, kita biarin dia hidup aja, kitanya yang goblok gitu loh. Sama kayak Habib Homo itu kan nih, waktu ngehomoin tahun 2002 udah ketahuan nih. Ternyata tahun 2011 dia menghomoinya berjamaah, ketahuan lagi, udah diponis penjara. Tapi kita nggak pernah ngeliat dia ada di penjaranya di mana, ada di ini di mana, itu di mana gitu loh. Maksud gue ini orang ini penjahat kelamin, yang namanya homo itu menular, ini mesti dibasmi. Orang kayak begini nih, harusnya nih Habib Homo ini nih diangkat tuh ke menara tuh, dijatuhin sampai mampus, jeger mampus gitu loh. Ya puas banget gue kayaknya. Kenapa gue ngomong kayak begini? Udahlah, orang Indonesia kalau dia salah nih bantai, udah jangan takut, nggak ada urusan gitu loh. Dia juga rasis sama kita, bener kata Kiai Imat. Nggak apa-apa kita rasis, orang dia juga rasis dulu sama kita gitu loh. Makanya kita juga harus rasis sama dia, rasis sama orang kayak begitu, ya kan? Giliran dia spermanya belarakan ke putra putri bangsa Indonesia ya. Giliran ceweknya dia dikawinin boro-boro, ya kan? Maksud gue gitulah. Gue pengen banget nih ngeliat si Ali Al-Hinduan nih, ya gue jangan ngomong Habib kan artinya kan cinta ya, orang yang dicintai dan orang yang mencintai. Najis lah orang kayak begitu, maksudnya dipanggil Habib kelakuannya Dajjal, lebih parah dari Dajjal. Itu gue rasa tuh ya, kalau Dajjal ketemu sama si Ali Al-Hinduan, dia cium tangan, dia disujud, itu lebih parah itu kelakuannya tuh. Iya, udah riba juga, ngebunuh juga, ngedoktrin juga, pakai atas nama Nabi lagi. Udah, maksud gue kayak gitu, gue gedek banget lah ya yang kayak gitu, ya nggak apa-apa lah, ekspresi gue. Sekarang tuh Habib itu tuh nggak bacotnya, nggak ada, udah nggak ada bacotnya lagi, udah nggak ada cocotnya lagi. Dia berani paling di Kalimantan doang, kalau di Jawa dia udah nggak berani, beneran udah nggak berani. Ya udah, sekarang orang-orang Indonesia udah pinter. Kemarin tuh statement Pak Kiai Fuad nih, tolong lihat Dr. Sugeng nih di press nih, dia biar tes DNA gitu, ya kan? Kalau dia tes DNA ternyata kan DNA-nya ngaco semua kan, DNA-nya kan Yahudi Ashkenazi semua kan nih, kayak vlog terakhir gue kayak begitu kan nih. Yang bikin kerusakan di dunia ini ya Zion sih Yahudi Ashkenazi, ini ya Yahudi Kazan, ini Yahudi ya itu juga di makhluknya. Maksud gue kenapa sih gue ya mau gue sih bangsa Indonesia damai-damai aja. Sekarang ini kita ini semuanya digiring, wah ini urusan politik nih, ini ada duitnya nih, ini enggak ada urusan yang politik. Demi Allah nggak ada yang bayar, gue nggak ada yang bayar, semua nggak ada yang bayar. Yang bayar gue cuma ini doang, ntar bayaran gue tuh ya ngeliat anak cucu gue tuh damai tanpa ada intervensi dari Habib, tanpa dia beribadah mencintai Rasulullah, bener-bener cinta sama Rasulullah, kagak dibohongin, kagak digoblokin. Lalu kalau mau cinta sama Rasulullah lu lewat Ani kan darahnya Rasulullah, padahal mah bukan gitu. Iya, sama binatang aja gue rasa bagusan binatang kali kelakuannya kalau misalnya dia kayak begitu. Ya udah deh gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di waktu yang berbeda di channel yang sama. Oh iya, ntar di Ciamis insya Allah nih gue hadir ke sono nih. Misalnya ini gue pengen banget lah ketemu sama Pak Kiai, sama Pak Kiai Imat, terus sama Pak Kiai Syarif yang pada suka itu tuh, gue pengen banget lah. Selalu gue ke sana ya. Mudah-mudahan kita ketemu di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.